Lihatlah, ada sebuah kapur melayang tepat di depan wajah wanita ini. Dengan sigap ia menepis kapur itu sampai mengenai botol minuman, menghantam kipas, merusak galon air, lalu hampir mengenai wajah Pak Guru. Kapur itu terus memantul-mantul di kelas itu dan menghantam tembok sampai membuat tembok itu retak. Warga kelas itu pun tampak ketakutan sekali dengan tingkah laku Siska. Akibat perbuatannya, Siska dihukum di tengah lapangan sambil disaksikan ribuan siswa lainnya. Saat Pak Guru akan menceramahi Siska di tengah lapangan, tiba-tiba ada bola basket melayang ke arah Pak Guru. Lalu Siska memukul bola itu sampai bolong. Semua orang melongo melihat aksi Siska. Orang tua Siska pun dipanggil ke sekolah karena peristiwa ini, dan Pak Guru mengatakan kalau Siska ada kelainan dan harus dibawa ke rumah sakit. Mendengar dirinya dihina seperti itu, Siska pun langsung pergi dan meninggalkan ruang guru sambil menghancurkan pintu. Semua orang menatap aneh Siska. Semua kejadian di sekolah ini bermula saat Siska tiba-tiba berhayal di tengah jam pelajaran bahwa ia sedang bertarung dengan ninja yang mencoba menyerangnya saat berada di perpustakaan. Khayalan Siska ini benar-benar terasa nyata sekali, dan ia tampak memiliki kekuatan yang sangat besar, hingga puluhan orang ninja itu bisa ia kalahkan. Dan saat tangannya menghantam lantai, tampak langsung terbelah dan perlahan tembok mulai runtuh, sampai membuat sebuah lubang menuju suatu tempat yang sangat gelap. Siska berjalan di dalam sana, dan situasi di dalam sangat gelap dan sunyi. Siska melihat ada gumpalan asap berbentuk tangan seperti memanggilnya, dan saat dia merasa seperti tertarik, baru ia tersadar dari hayalannya. Dan tingkahnya sudah membuat semua kelas berantakan. Itulah sebab Pak Guru marah dan melemparnya dengan kapur. Lihatlah, seorang wanita berlari dan menghentikan sebuah truk hanya dengan telapak tangannya. Dia berusaha melindungi seorang nenek yang hampir tertabrak. Setelah melakukan itu, ia langsung pergi begitu saja dengan raut muka yang sangat kesal. Wanita bernama Siska ini sedang sangat kesal karena ia baru saja dipermalukan di sekolahnya karena dihina sebagai anak yang kelainan, dan ia pergi begitu saja meninggalkan sekolah. Orang tua Siska yang menyusul mencoba menenangkan supir truk di jalanan itu, sedangkan Siska pergi begitu saja dan merenungi nasibnya yang mempunyai kelainan ini. Sesampainya di rumah, Siska mengatakan kepada orang tuanya kalau ia tak mau lagi sekolah. Lalu di kamarnya ia merobek semua pakaian sekolah. Siska menangis sambil mengingat semua hinaan yang ditujukan kepada dirinya. Akhirnya Siska pun memutuskan untuk kembali ke desa dengan hanya membawa satu koper dan ikan peliharaan kesayangannya. Tampak di desa itu ada kumpulan orang tua yang sedang berjudi. Bahkan ada tangannya yang sudah gemetar pun masih memaksakan bermain. Dan jika ada yang kalah, sudah disiapkan oksigen. Lalu ada pula yang bermain menggunakan kaca pembesar. Nenek yang terlihat jagoan di sini ternyata adalah nenek Siska. Nenek kaget kenapa Siska bisa tiba-tiba ada di desa. Siska pun diperkenalkan kepada teman neneknya, dan nenek meminta Siska untuk melemparkan dadu untuknya. Mana tahu hoki, tapi bukannya hoki. Putaran dadu yang dilempar Siska malah membuat meja meledak. Saking kerasnya lemparan dadu Siska. Situasi desa yang tenang seketika porak-poranda. Siska pun dibawa masuk ke rumah masa kecilnya. Apa yang selanjutnya akan diperbuat Siska? Lanjut next part.